A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidun Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisan yafqahu qawli waj'al li wazran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti biasa saya akan mulai dengan men-share screen. Alhamdulillah, judulnya hari ini tadi saya kirim via grup, secangkir nikmat di pagi hari begitu ya. Jadi masih terkait dengan bab syukur dan nikmat gitu. Di Quran surat Al-An'am, Quran surat 6 ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikianlah kami menguji gitu ya, sebagian mereka dengan sebagian yang lain, yaitu orang-orang yang kaya terhadap yang miskin, supaya mereka benar-benar mengatakan, orang semacam inikah yang telah diberi anugerah oleh Allah di antara kita? Kemudian Allah berfirman, bukankah Allah lebih mengetahui terhadap orang-orang yang bersyukur? Alaihissallahu bi'a'lama bisyakirin. Nah, jadi kita lihat bahwa kadar sebuah kenikmatan itu hanya mampu kemampuan kita untuk merasakan sebuah nikmat itu tergantung rasa syukur yang ada di kita gitu. Katakanlah kalau kita makan sebuah makanan dengan rasa syukur yang tinggi, makanan yang sederhana bisa nikmat rasanya begitu. Tapi mau makan makanan yang semewah dan seenak apapun, kalau di hatinya kurang rasa syukur, tentu kadar nikmatnya akan berkurang gitu. Nah, jadi yang namanya nikmat itu sebenarnya tidak menempel pada benda gitu ya, tapi harusnya kita bawa kemana-mana gitu. Jadi kemampuan manusia untuk bisa menikmati sesuatu itu terkandung di hatinya gitu. Apakah ada syukur atau tidak gitu. Nah, manusia kan memang tidak ada yang konstan lah begitu ya. Kadang-kadang makan sederhana terasa nikmat banget gitu. Apalagi kalau habis puasa gitu ya. Tapi ketika perut kondisinya kenyang, makan yang sederhana itu menjadi kurang nikmat gitu. Jadi banyak faktor lah gitu ya. Nah, kenapa tadi kita di Islam diwajibkan berpuasa gitu? Itu karena ketika kita berpuasa, kita lebih mensyukuri hal-hal yang biasanya kita nikmati secara rutin ya, dan lupa bersyukur gitu atas nikmat itu gitu. Nah, jadi sebenarnya syukur itu harusnya tidak tergantung kepada kondisi gitu. Segala hal bisa dinikmati. Jadi rasa syukur dibawa kemana-mana. Dalam kondisi senang tentu bersyukur, tapi banyak juga orang diberi kesenangan yang nggak mampu bersyukur. Nah, yang lebih hebat adalah ketika di dalam musibah ada orang yang bisa bersyukur gitu. Itu tidak mudah gitu ya. Tapi ada kaitan dengan sabar nanti. Kita akan lihat kaitan antara sabar dan syukur, tapi dibutuhkan sebuah kemampuan khusus untuk bisa mensyukuri sebuah kondisi yang sebenarnya mungkin secara ragawi kurang enak begitu. Nah, kemudian seperti contoh kita begitu ya. Kalau pagi hari bangun, setiap hari bangun ya karena masih Allah beri kesempatan ya. Bangun tiap hari, waktu itu terasa panjang, kita banyak mengeluh gitu. Kita sering lupa bahwa jangan-jangan hari ini kita tidur, besok pagi sudah tidak bangun kan. Nah, di sana kita juga melihat, tiap pagi bangun lihat istri, lihat suami, lihat anak, karena tiap hari
kita bangun mereka selalu ada, kadang-kadang taken for granted kan, hal-hal yang sederhana itu. Tapi ketika kita bangun, baik salah satu dari orang-orang yang sekeliling kita tiba-tiba hari itu tidak bangun, baru terasa tuh betapa kehilangannya, kita menyia-nyiakan waktu, tidak bisa menikmati keberadaannya mereka gitu. Jadi, tapi ya memang begitu rumusnya. Jadi hidup itu sering taken for granted ya. Ketika ada, kita sering lupa untuk bersyukur gitu. Jadi karena setiap pagi bangun, sama dengan sholat, dengan ibadah, karena rutin kita kerjakan, apalagi kita yang mungkin lahir di keluarga yang tradisinya Islam, dari kecil sudah diajarkan sholat, puasa, ya, zikir barangkali, tapi kemudian kehilangan makna gitu, karena menjadi sebuah kegiatan rutinitas yang dilaksanakan harian, tapi tanpa sebuah pemaknaan baru gitu. Nah itu sama, jadi seharusnya setiap pagi kita bangun, kita belajar memaknai kembali kehidupan. Nah makanya tadi pengulangan sebuah aktivitas atau kegiatan tanpa sebuah pemaknaan itu menjadikan hidup tuh jadi tidak berasa begitu. Jadi ada sebuah tips di mana seharusnya setiap orang pagi bangun bisa menikmati pagi dengan senantiasa bertanyalah kepada Allah gitu ya. Misalkan hari ini apa yang akan kau ajari misalkan ya. Jadi Allah mengajari seorang hamba itu melalui rutinitas harian gitu. Cuman karena kita seringkali lalai sehingga di dalam aktivitas harian itu seakan-akan tidak ada sebuah pengajaran baru gitu. Selalu ada pengajaran itu. Jadi untuk memperoleh hikmah itu tidak perlu pergi mencari ketenangan di puncak gunung, menyeberang lautan, enggak. Dalam kegiatan harian yang kita laksanakan dengan sebuah pemaknaan yang benar, itu Allah akan selalu hadir dengan memberikan pengenalan yang baru ya, khususnya terhadap wajahnya gitu. Nah jadi ini contoh ya, contoh misalkan pagi hari, kadang-kadang orang itu kan seringkali ada sebuah pekerjaan yang kemarin nggak selesai, hari ini harus dilanjut gitu. Nah ketika pagi bangun dia langsung loncat untuk melanjutkan pekerjaan kemarin gitu, atau ada sebuah urusan yang harus dia kerjakan, pagi hari otomatis tanpa merenung, tanpa berpikir, dia langsung loncat kepada urusan itu gitu. Atau jangan-jangan karena saking khawatirnya deadline-nya tidak terpenuhi, pagi hari itu sudah buru-buru gitu ya. Buru-buru, semuanya serba tergesa-gesa, berangkat dengan rutinitasnya, pulang pagi, berangkat pagi, pulang malam, itu kalau orang ngantor kan seperti itu ya. Saking sudah terbiasanya gitu. Mungkin semangat waktu awal-awal ketika baru bekerja di sebuah tempat baru, kenal dengan banyak teman-teman baru, belajar bekerja dalam sebuah bidang baru ya di sebuah perusahaan yang ada. Nah itu awal-awalnya nikmat gitu, karena di sana banyak hal baru yang dia bisa temukan setiap hari, dia menjadi bersyukur gitu karena banyak pengalaman-pengalaman yang dia bisa peroleh. Tapi seiring dengan waktu akhirnya flat gitu, selalu begitu gitu. Nah jadi memang setiap pagi kita butuh membiasakan ya, makanya kenapa di Islam kita ada sholat fajar ya, sholat sebelum sholat subuh itu ya, kalau pagi-pagi bangun baca Al-Quran, itu hal yang mungkin jarang orang lakukan gitu. Tapi membaca Al-Quran di pagi hari, ya, di waktu fajar, di waktu sahur, itu sebenarnya mengisi amunisi gitu, sehingga kita menjadi sadar ya bahwa kita bangun hari ini itu ada sebuah gelaran yang Allah sedang sediakan bagi kita gitu. Nah karena kita tadi kejebak oleh sebuah rutinitas, kita sering lupa. Makanya kalau baca Al-Quran di waktu sahur tadi, itu nikmat karena ketenangannya, kemudahannya gitu. Begitu masuk subuh, setelah sholat subuh, orang rumah mungkin sudah pada bangun, sudah lain lagi tuh ya.
rasanya sudah lain lagi gitu. Apalagi kalau yang punya anak-anak sudah bangun, mulai mandi, mulai siap-siap sekolah, udah mulai sibuk kan. Jadi me time ya kalau kita biasa sebut gitu. Me time-nya yang terbaik adalah di waktu sahur itu sebenarnya gitu. Nah, pagi-pagi itu mungkin setelah sholat subuh, berzikir, tafakur, bertanya lagi kepada Allah gitu ya, menyatakan syukur atas rizki masih diberi hidup hari ini gitu. Itu jarang sekali kita lakukan. Bikin kopi dulu pagi-pagi, bikin teh dulu gitu kan ya. Jadi ada ritual yang butuh dilakukan agar kita bisa tenang sejenak ya, supaya ada inspirasi untuk bergerak hari itu. Jadi ada contoh, sahabat-sahabat, saya punya kenalan seorang seniman gitu ya. Nah, saya juga belajar gitu ya melihat pola dia gitu. Sebagaimana kita ketahui kan kalau seniman juga macam-macam gitu ya. Jadi biasa seniman itu identik dengan begadang biasanya. Jadi mereka itu orang kreatif yang mencari inspirasi ya seringkali malam hari gitu kan, sehingga kehidupannya menjadi tidak menentu. Si waktu istirahat, waktu tidur, waktu bekerjanya itu ya mengikuti gimana mood dan perasaannya gitu. Tapi saya mengenal seorang seniman yang menurut saya prinsip hidupnya sangat bagus gitu. Beliau tidak seperti seniman lainnya pada umumnya, tapi rutin gitu. Bangun pagi, sholat subuh, kemudian nanti mulai jam 8 gitu masuk studio, jadi di rumahnya ada studionya. Nanti siang hari istirahat gitu. Jadi dia bilang, ya kayak orang lain aja ngantor katanya. Ya kalau orang lain ngantor kan berangkat pagi, pulang siang istirahat, nanti sore pulang, ya saya mah proses seni itu saya buat begitu katanya. Jadi kayak orang lain ngantor, cuman saya kantornya di rumah dan saya punya ruang studio, dia bilang. Nah biasanya pagi hari itu nyapu halaman dulu katanya. Jadi pagi habis sholat subuh, saya biasanya nata-nata pot, tanaman, bersih-bersih sampah di luar ya. Nah di sana biasanya saya memperoleh banyak inspirasi katanya. Sebenarnya kalau dalam agama itu beramal soleh ya. Jadi sebelum berangkat itu kita bersedekah dulu. Ya bersedekah itu mengangkat duri di jalanan ya, ataupun membersihkan rumah dari kotoran daun-daun di depan gitu ya. Itu bentuk zikir sebenarnya. Jadi kita sambil berzikir pada Allah, semoga dengan melakukan sebuah amalan, kita bersedekah pagi hari, Allah berikan inspirasi untuk bergerak dengan tepat per hari itu gitu. Nah biasanya urusan-urusan yang besar hanya bisa dilakukan dengan cara itu. Bahkan ada seorang ulama yang mendefinisikan ikhlas itu adalah tidak aku diam atau bergerak kecuali semata-mata karena Allah gitu. Jadi dia tidak nyari-nyari inspirasi pagi itu mau ngapain ya gitu, tapi dia melakukan yang dia bisa dulu, bantu-bantu di rumah dan sebagainya sambil berzikir dengan sambil berdoa ke Allah semoga diberi inspirasi kira-kira amalan terbaik yang bisa dia kerjakan hari itu dan Allah ridhoi apa ya gitu. Nah ini hal-hal sederhana sebenarnya sehingga hidup setiap hari itu menjadi lebih terasa gitu. Karena pasti kalau kita mohon seperti itu Allah akan kasih banyak pengalaman yang berbeda-beda setiap hari. Nah itu yang pertama sahabat-sahabat. Nah kemudian kedua kita lihat di Quran surat Al-An'am ayat 125. Maka barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, dia melapangkan dadanya untuk Islam gitu. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, dia akan menjadikan dadanya sempit dan penuh kesukaran, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Demikianlah Allah menimpakan kotoran ya atas orang-orang yang tidak beriman. Jadi itu rijsa gitu, rijsun gitu. Kalau di terjemahan siksa begitu, tapi itu lebih ke siksanya karena ada kotoran hati. Jadi Allah biarkan ada kotoran hati, tidak Allah bersihkan.
Manusia mah sumber khilaf ya. Kalau bukan Allah yang ampuni, yang bersihkan hati kita, itu nggak mungkin manusia bisa membersihkan hatinya sendiri. Nah, kita harus bermohon pada Allah agar Allah senantiasa mengampuni hal-hal yang kita lakukan yang kurang tepat ya, baik yang disadari atau yang tidak disadari. Banyaknya sih yang tidak disadari gitu. Kalau disadari, makanya orang itu bisa mohon ampun, bertobat biasanya karena melakukan kesalahan yang sangat besar dan dia menyesali. Padahal dalam level skala harian, orang sering melakukan kesalahan yang tidak disadari dan tidak beristighfar atas hal-hal tersebut. Dan itu berdampak ke kotornya hati. Nah, semakin kotor hati itu semakin mumet hidup itu, makin susah melihat jalan gitu. Nah, jadi ada hadis begitu, hadis qudsi ya. Ana inda zonni abdi bi gitu ya. Aku sebagaimana persangkaan hambaku gitu. Nah, kalau hatinya tadi ditutup oleh ruang dada atau sudur ya, kalau di Al-Quran bahasanya, yang sempit, maka si hati itu tidak bisa berdetak dengan lancar gitu. Jadi jangankan mau bernyanyi, katanya kalau orang menikmati apa yang dia lakukan itu seperti hatinya bernyanyi kan begitu. Boro-boro nyanyi gitu. Kalau ruang dadanya sempit, banyak masalah dalam kehidupan yang semua jadi bahan kepikiran gitu. Bahkan masalah kecil pun dibesar-besarkan. Jangankan untuk bernyanyi, untuk sekedar bernafas pun seperti mau mati rasanya gitu ya. Karena sesak dadanya gitu. Jadi menjadi orang yang kufur nikmat, banyak mengeluh karena merasa dia adalah orang yang paling susah sedunia gitu. Nah, jadi Islam itu intinya mengikuti gitu ya. Makanya tadi barang siapa yang Allah menghendaki akan memberi petunjuk, maka dilapangkan dadanya untuk Islam. Jadi Islam itu intinya mengikuti ya, dan semua itu dimulai dengan berserah diri. Apa yang diikuti? Ya petunjuk. Kan sesuai struktur ayat ya. Barang siapa Allah menghendaki akan memberi petunjuk, maka Allah lapangkan dulu dadanya untuk Islam. Kalau dia tidak dilapangkan dadanya, tidak bisa mengikuti petunjuk. Kenapa? Karena yang diikuti kemauannya sendiri gitu. Padahal kemauannya sendiri itu banyak problem di balik itu gitu. Sementara apa yang Allah arahkan dalam kehidupan ya, ketika kita berhasil mengalir sesuai takdir yang Allah berikan, itu meskipun kadang melewati fase-fase tidak enak, tapi itu akan berujung kepada sebuah kegembiraan gitu. Kalau orang bisa bertasbih gitu. Nah, jadi tadi jika hidupnya semua serba terpaksa, ya pasti susah. Kalau agama pun terpaksa, ya susah. Sholatnya juga terpaksa, pasti berat gitu. Tapi kalau dadanya Allah lapangkan, maka dia bisa mengikuti agama Islam ya, mungkin belum ngerti tapi ya sholat dulu aja gitu. Sholat dulu, beramal dulu, ya sudahlah. Meskipun belum banyak paham, tapi saya diberikan keringanan untuk mengikuti. Nah, itu nikmat yang besar sebenarnya, karena di balik itu nanti akan banyak pengetahuan. Jadi Islam itu ikuti dulu baru nanti banyak khazanah gitu. Kita nggak bisa minta khazanah dulu baru kita mau ikut Islam misalkan begitu ya. Nanti aja berserah dirinya kalau udah jelas Allah itu baik ke saya misalkan. Kalau saya sudah yakin ke Allah baru saya berserah diri. Nanti kalau saya serahkan hidup saya ke Allah, jangan-jangan Allah ngaturnya nggak sesuai keinginan saya gitu. Itu menuntut namanya gitu. Jadi manusia banyak yang seperti itu. Bahkan banyak amalan agama yang dilakukan pun karena menuntut sesuatu. Nah, kemudian berikutnya kita lihat Quran Surat An-Nahl, Quran Surat 16 ayat 92. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Gitu. Kamu menjadikan sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Nah, jadi
Ini ilustrasinya untuk membantu pemahaman saja ya, sahabat-sahabat. Jadi tadi kan kita bahas tentang syukur, ya. Bagaimana bersyukur terhadap sebuah gelaran yang mungkin kita belum bisa menikmati gitu. Syukur di dalam musibah misalkan ya. Orang tidak bisa bersyukur kalau nggak punya sabar gitu. Jadi sabar itu adalah penopangnya syukur gitu. Kalau nggak punya sabar pasti nggak mampu bersyukur gitu. Jadi kita sabar dulu terhadap hal-hal yang kita belum pahami, hal-hal yang tidak enak. Barulah kemudian kita bisa menikmati hal yang tadinya kita tidak bisa nikmati itu gitu. Nah jadi setiap persoalan itu ada simpul untuk mengurai dan merapihkannya. Makanya penggambarannya seperti benang kusut kan. Jadi kehidupan manusia itu ruwet memang gitu. Memang didesain ruwet oleh Allah. Nah kalau nggak ruwet, dia nggak akan sampai ke sebuah ruang perenungan. Kalau semua problem kehidupan kita bisa kita urai sendiri, manusia jadi nggak butuh Allah dong gitu. Tapi karena manusia itu fakir, ya memang dibuat fakir oleh Allah, dan Allah itu Al-Ghani, ya yang maha kaya. Semua jalan keluar ada di sisi Allah. Kita tinggal minta, ya. Cuman cara memintanya dengan cara yang benar, gitu kan. Nah, jadi katakanlah mungkin ada orang yang diberikan problem yang sama, tapi tidak akan sama cara menyikapi, gitu. Orang yang syukur bisa menyikapi problem sehingga problem itu bisa terurai secara bertahap, bahkan dari problem itu keluar banyak kenikmatan, banyak keutamaan gitu. Contoh misalkan saya bisa sharing di kajian seperti ini karena saya mengalami banyak persoalan dalam kehidupan yang akhirnya berbuah sebuah pengetahuan. Nah, ketika saya sudah mulai bisa sedikit mengalir dengan takdir yang Allah izinkan terjadi dalam kehidupan saya menjadi tidak berat gitu. Apapun yang dialami itu ternyata ada maksudnya gitu. Bahkan mungkin kalau tidak mengalami takdir-takdir yang tidak enak itu tidak mungkin ringan seperti sekarang hidupnya gitu. Akan terus seperti waktu dulu segala sesuatunya jadi ribet, jadi susah, jadi berat gitu. Kalau sekarang bukan berarti nggak ada masalah, masalah mah tetap banyak. Tapi relatif tidak dianggap masalah gitu. Justru hadapi aja gitu kan. Ternyata banyak jalan keluar juga dan banyak harta karun di balik masalah itu gitu. Nah, jadi orang yang sabar itu relatif menyikapi sebuah persoalan bisa punya endurance, daya tahan hingga akhirnya dia belajar untuk menikmati. Kalau teman-teman dikasih jamu ya awal-awal minum jamu nggak suka, lama-lama akhirnya senang minum jamu gitu ya. Pahitnya itu sudah terasa nikmat gitu. Begitu makan sesuatu yang terlalu manis malah nggak kuat gitu karena sudah terbiasa lidahnya dengan hal-hal yang pahit gitu ya. Jadi manis sedikit saja sudah terasa sangat manis gitu. Nah, kadar kemampuan untuk menikmati segala sesuatu juga sama. Kalau manusia dikasih nikmat terus, nggak pernah susah, pasti nggak bisa bersyukur. Tapi kalau di dalam kehidupannya itu banyak kenikmatan, tapi diantaranya ada sedikit-sedikit musibah gitu ya, maka kenikmatan-kenikmatan yang baru yang Allah berikan, mau yang besar atau yang kecil, terasa semua gitu. Nah, jadi itu sebuah penjagaan dari Allah sehingga manusia itu diberi selang-seling ya. Kadang susah, kadang senang, kadang sehat, kadang sakit. Kalau sakit juga kita repot ya. Tapi ketika sehat, misalkan pagi ini ada yang menikmati harinya dengan berolahraga, stretching dulu nggak gitu kan ya. Kita diberikan tubuh yang sehat, tapi ketika sehat kita tidak pernah berolahraga misalkan, tidak memelihara kesehatan yang Allah berikan itu juga bukti kurang syukur. Kadang-kadang kita lupa atas hal-hal yang sederhana itu. Gitu. Nah jadi tentu ketika orang bersabar menerima sebuah problem dalam kehidupan, itu tadi dia bersedekah dulu agar Allah memberi
inspirasi, jalan keluar, petunjuk. Kira-kira simpulnya itu dari mana mulai menghadapi problem ini ya? Karena setiap problem itu kayak benang kusut, pasti ada simpulnya yang bisa terlihat kalau jeli. Nah, dari sana mulai disusur gitu. Nah, problem kehidupan itu akan seperti itu. Ketika kita menyusuri, menyikapi sebuah problem melalui hal yang paling mudah yang Allah sediakan jalannya ya, dan terlihat, kita mulai dari sana dulu. Meskipun masalah itu mungkin banyak, tapi kalau kita memulai dari titik yang tepat menyelesaikannya, itu tiba-tiba ketika kita sedang mengikuti si benang yang kelihatan tadi, kita telusuri dari sana, tiba-tiba hilang aja masalah itu gitu. Ternyata yang ruwet itu nggak seruwet yang kita bayangkan ketika kita ikhtiar sesuai yang yang paling mudah bisa kita lakukan gitu. Nah, kemudian slide terakhir ya, sahabat-sahabat. Ini Quran Surat An-Nisa ayat 19. Dan pergaulilah mereka dengan cara yang patut, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena mungkin bahwa kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikannya padanya kebaikan yang banyak. Gitu. Nah, jadi ini kayak anak kecil manusia itu ya. Manusia itu kayak anak kecil. Dikasih macam-macam kenikmatan, kemudian setelah dapat ternyata bosan gitu ya. Ternyata banyak hal yang dia lihat itu tidak ideal seperti bayangannya waktu itu misalkan. Kalau konteks ayat ini terkait dengan rumah tangga suami istri, tapi itu berlaku untuk semua hal dalam kehidupan sebenarnya, tidak terbatas di sana. Jadi ketika lagi seneng sama seseorang gitu, mendambakan semoga dia bisa menjadi pasanganku, ya orang lagi jatuh cinta gitu ya. Kemudian melakukan segala sesuatu agar orang yang dia sukai itu bisa menjadi miliknya, begitu kan? Sampai kemudian dipinang, dinikahi, begitu sudah menikah mulai kelihatan banyak hal-hal yang dia belum ketahui sebelumnya gitu. Karena sebelumnya dia punya sebuah image bahwa orang yang dia cintai itu perfect gitu. Tapi ketika sudah menikah baru kelihatan kan, masing-masing ternyata punya sisi-sisi yang satu dan lain kurang menyukai juga gitu. Nah, tapi justru itu adalah sebuah nikmat agar manusia itu terus menjadi lebih baik gitu. Dia akan belajar untuk saling memahami, saling toleransi, sehingga tadi satu dan lain bisa menata hatinya dengan lebih baik. Jadi kalau punya pasangan baik aja, ya akhirnya kita jadi manja gitu, jadi ngelunjak gitu. Jadi ketika punya pasangan ternyata kok orangnya keras, kita jadi belajar bijak gitu kan ya. Kita jadi belajar sabar. Kita jadi memahami bahwa oh dia itu ternyata begini ya. Berarti kalau saya ngomong ke dia itu caranya harus seperti ini gitu. Itu bijaksana itu. Dan itu dibutuhkan untuk bisa berinteraksi dengan masyarakat umum juga seperti itu gitu. Dakwah apalagi gitu. Nah, jadi dalam kehidupan itu takdir adalah obat yang terbaik gitu ya. Sementara pengalaman itu adalah guru yang terbaik gitu. Jadi kadang-kadang manusia itu memilih takdir, nggak bisa. Takdir itu datang sesuai urutan yang Allah tentukan. Ya, kalau di ilustrasinya itu saya gambarkan anak kecil merengek-rengek gitu ya. Itu ada gumball mesin gitu ya, ada permen ya isinya, kalau pakai koin keluar satu. Isinya di dalam tempat permen itu macam-macam flavornya rasanya. Ada yang manis, ada yang asam seger gitu ya. Ada yang mungkin rasanya lebih ke pedas gitu. Nah, ketika dia masukin koin, dia nggak tahu yang keluar tuh yang mana gitu. Nah, ketika yang dia dapat itu yang asam seger, dia pengennya yang manis gitu. Akhirnya dibuang, ya terus aja diambil, nggak bisa seperti itu gitu. Kalau kehidupan itu Allah yang ngasih itu obat.
Jadi takdir yang kita terima hari ini itu seperti itu. Allah kasih satu-satu, itu dulu diberesin, baru nanti Allah kasih yang berikutnya. Jadi gula-gula kehidupan, ya asam garam dan sebagainya, itu ada hikmah dan pembelajaran di situ. Jadi kalau masih seperti anak kecil, rata-rata kita lah ya, itu biasanya mengharapkan yang tidak ada dan menyia-nyiakan yang ada gitu. Jadi sebenarnya banyak rezeki yang telah Allah berikan hari ini, tapi mungkin kurang disyukuri. Karena pikiran kita selalu tertuju kepada hal-hal yang belum Allah berikan gitu. Nah makanya akhirnya yang diberikan itu jadi tidak terasa nikmat gitu. Karena apa? Karena aku nggak mau yang itu, aku maunya yang lain gitu kan. Kalau Allah nggak kasih gitu kan. Jadi dia ngatur Allah, menuntut ketika beramal itu pun seakan-akan dia bisa memaksa Allah untuk menuruti kehendaknya dengan amal-amalnya. Padahal Allah sudah mengatur. Kasih dulu yang agak manis. Begitu dikasih manis terus hidupnya, kasih sedikit yang agak pahit. Biar nanti kalau dikasih manis lagi, tingkat menikmatinya itu bisa lebih tinggi. Syukurnya lebih tinggi gitu kan. Nah jadi tadi urutan takdir itu Allah yang atur, tiap warna dan rasa itu ada maksud agar kita mencicipi gitu. Alhamdulillah, jadi itu materinya hari ini, sahabat-sahabat, selebihnya kita berdiskusi saja. Alhamdulillah, sahabat-sahabat, jadi saya masih terus berjuang mencari media yang paling pas untuk menyampaikan khazanah-khazanah yang ada di Al-Quran dengan cara yang mudah gitu ya. Makanya tadi sketsa-sketsa gambar itu sekalian berlatih, tapi ingin ada ilustrasi gitu. Yang kita bahas tuh tadi lebih banyak analogi di dalam kehidupan harian. Tapi sumbernya adalah prinsip Al-Quran gitu. Nah yang sulit itu kadang-kadang di prinsip Al-Quran itu sudah Allah sebar semua jalan keluar, cuman kita kadang-kadang kan butuh sharing ya. Ini gimana sih cara menerapkan ayat ini gitu dalam kehidupan kita. Nah jadi semoga kajian ini inginnya tetap ringan saja gitu ya dalam keseharian gitu. Ya mudah-mudahan bisa menjadi sebuah panduan operasional untuk kita mulai belajar mengandalkan Allah melalui firman-firmannya tadi. Kita buktikan janji Allah dalam kehidupan masing-masing. Baik sahabat-sahabat, atas segala hal yang kurang saya mohon maaf. Yang hak dari Allah, yang batil dari diri saya pribadi. Kita sama-sama akhiri kajian siang ini dengan beristighfar dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.